Tahukah Anda 7 daerah di Indonesia yang punya tambang emas? Semboyan Gemah Ripah Loh Binawi menggambarkan alam negara Indonesia yang kaya raya benar adanya. Kekayaan yang dikandung itu salah satunya sumber daya tambang emas. Saat ini negara kita menjadi produsen utama dunia untuk batu bara, timah, tembaga, dan emas. Di mana saja daerah penghasil emas tersebut dan apakah sudah ditambang? Berikut penjelasannya. 1. Papua. Di Papua ada tambang Grasberg yang berada di ketinggian dan terletak hanya 4 km dari Puncak Jaya, puncak tertinggi pegunungan Jaya-Wijaya atau Kartens. Tidak cuma terbesar di Indonesia, Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia. Disebut terbesar karena diprediksi memiliki kandungan emas sebesar 25,8 juta ounce. Perusahaan yang mengelola tambang emas ini adalah Freeport. Dalam datanya, konsentrat dalam emas yang ditemukan di Papua adalah 26,5% tembaga. Setiap ton konsentrat mengandung 39,34 gram emas, dan setiap ton konsentrat mengandung 70,37 gram perak. Menurut Presiden Direktur PT Freeport, perusahaan ini memproduksi lebih dari 240 kg per hari dari Papua. Selain itu, Freeport juga memiliki tambang tembaga dan emas bawah tanah yang bisa menghasilkan 3 juta ton konsentrat per tahun. Cadangan emas Freeport hingga kontrak berakhir di 2041 bisa mencapai 2 miliar ton hingga tahun 2050. 2. Bengkulu. Daerah ini dikenal lama sebagai penghasil emas, dan hasilnya bisa kamu lihat di Puncak Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Diambil dari Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Tidak hanya ditemukan di Bengkulu Utara, di Kabupaten Seluma, timbunan emas juga diprediksi melimpah. Potensi kandungan emas yang ada di wilayah pesisir barat Bengkulu tersebut diprediksi sangat besar. Potensi kandungan emas di Seluma diduga melebihi 1 juta ounce. Namun, batuan emas tersebut terkubur di bawah hutan lindung. Sebagian cadangan memang berada di hutan produksi terbatas Bukit Ramang, tetapi sebagian yang lain berada di bawah hutan lindung Bukit Sanggol. 3. Jawa Barat. Di Jawa Barat, lokasi tambang ini terletak di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Penambangan emas di Pongkor dikelola oleh PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pertambangan. Keberadaan tambang ini diketahui ketika Antam mulai melakukan survei pencarian logam dasar. Tim geolog perusahaan tambang plat merah tersebut malah menemukan emas saat melakukan eksplorasi pada 1989. Produksi Pongkor berkisar antara 1,5 hingga 2 ton atau 48.226 hingga 64.301 ounce per tahun. 1 ounce setara dengan 280 gram. 4. Maluku Utara. Tambang Gosowong, Maluku Utara adalah salah satu tambang emas baru yang ditemukan di luar Papua. Ditemukan pada tahun 1993. Gosowong diperkirakan memiliki timbunan sebanyak 6 juta ounce. Konsesi lahan tambang di sini dimiliki oleh PT Nusa Halmahera Minerals atau NHM. Di dalam perusahaan tersebut tercatat Newcrest Mining Limited, perusahaan tambang asal Australia, memiliki 75% saham NHM. Sisa saham lainnya dimiliki PT Antam Tbk. 5.
Nusa Tenggara Barat. Konsentrasi mineral di NTB terutama berada di Pulau Sumbawa. Tambang besar yang ada di pulau ini adalah tambang batu hijau milik PT Newmont Nusa Tenggara atau sekarang milik grup Medco, dan namanya diubah menjadi Aman Mineral. Saat dikuasai Newmont, batu hijau diprediksi memiliki cadangan emas terbukti hingga 5,6 juta ounce. Tetapi begitu tambang ini diakuisisi oleh Medco, potensi cadangan yang belum tergali disebut-sebut mencapai 19,7 juta ounce. Sumatera Utara. Tambang emas di sini berada di bawah PT United Tractors Tbk atau UNTR sejak Agustus 2018. Dengan melakukan akuisisi, UNTR resmi menjadi 95% pemilik saham PT Agincourt Resources yang mengelola tambang emas Martabe. Menurut Direktur Keuangan United Tractors, produksi di tambang emas Martabe ini ada di kisaran level 300.000 hingga 350.000 ons per tahun, dengan jumlah produksi yang telah stagnan selama 2 tahun berturut-turut. Bogor. Sejak akhir 2019 lalu, Bogor menjadi pusat penambangan emas tanpa izin. Polres Bogor bersama Kodim 0621 dan POM TNI mengungkap penambangan emas tanpa izin atau PETI di Desa Banyuasih, Cigudeg, Bogor. Mereka juga berhasil menangkap 4 orang pelaku penambang emas ilegal yang memiliki omset sekitar 20 hingga 50 juta per bulan. Pada 1 Februari 2020, Kapolres Bogor mengatakan bahwa Polda Jabar, PT Antam, dan Polres Bogor di Gunung Pongkor telah berhasil melakukan penutupan 23 tambang emas ilegal. Tambang emas liar ini disebut-sebut menjadi salah satu pemicu bencana longsor dan banjir bandang yang melanda Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, dan Jasinga pada awal tahun 2020. Akibat longsor tambang emas ini, pemerintah langsung meminta menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah itu. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengetahui 7 daerah di Indonesia yang memiliki tambang emas? Saat ini di Indonesia, produksi emas diperkirakan mencapai 48 ton per tahun atau menempati urutan ketiga di Asia, sesudah Cina dan Papua New Guinea, atau urutan ke-7 di dunia. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel kita. Kami Mixindo Post mengucapkan terima kasih banyak.